Assalamualaikum, selamat datang di channel burung liar. Dan di sini kemarin pernah ya perlihatkan burung calak putih ataupun calak pito yang ngombioan yang belajar dilepaskan, dan ternyata sekarang sudah benar-benar jinak dan sudah mau bareng dengan mereka semua. Namun di sini kita mau memperlihatkan burung-burung yang lebih aneh lagi yang jarang dipelihara oleh teman-teman semua, karena burung ini dikenal suaranya itu nggak bisa buat masteran atau suaranya hanya satu macam atau satu panggilan. Meskipun dia ada isinya, ada suara isiannya pun, dia itu suaranya kecil dan sangat sulit untuk didengar, dan tidak semua burung ini mau berbunyi teman-temannya. Tapi di sini kita hanya memperlihatkan untuk makannya, untuk tingkat perawatannya ya, betapa mudahnya untuk merawat ini dan betapa susahnya untuk merawat burung ini. Dan burung ini di sini dulu dinamakan burung cucuk riuk ya. Jadi cucuk riuk, tapi sekarang di zaman modern sudah berubah nama. Untuk panggilannya yaitu ada yang cucak koreng, cucuk korek, dan ada juga yang manggilnya burung debiak. Dan mungkin ada panggilan-panggilan lainnya yang saya belum tahu ya teman-teman ya. Oke, dan di sini adalah burungnya masih sama, hanya berbeda nama. Dan di sini burungnya itu kalau dari jauh, kalau dilihat dari tingkahnya itu seperti burung beranjangan, tapi sayangnya burung ini tuh agak besar sedikit, dan untuk jalannya sama kayak burung beranjangan, tapi untuk ekornya dan warnanya ya beda sedikit saja ya. Untuk tingkahnya pun ada perbedaan sedikit dengan burung beranjangan, tapi tidak banyak. Orang mengira kalau burung ini adalah jenis burung beranjangan ya teman-teman ya. Namun untuk suaranya jauh banget untuk beranjangan, karena kalau saya lihat burung beranjangan di sini itu harganya mahal banget. Dan untuk burung yang di sini kita pelihara ini kalau dijual nggak laku teman-teman. Oke, dan ini juga ada burung puter yang kita coba untuk dilepas liarkan, apakah bisa ya. Dan ini juga untuk burung debiaknya atau burung cucuk korengnya itu ada yang tekor atau teglek ya. Dulu itu pernah di apa namanya, kasih jangkrik baru, tapi ternyata efeknya nggak tahu kenapa ya. Kalau burung-burung dikasih jangkrik yang baru beli itu ada yang kakinya itu pengkor seperti ini nih teman-teman, tanpa disadari ya. Dikiranya itu kenapa, ternyata itu ya saya amati itu karena jangkrik. Karena di jangkrik baru itu biasanya dikasih makan pepaya yang mentah atau pepaya muda, itu getahnya itu banyak banget. Nah, di situ saya pikir itu membuat atau menjadi penyebab kaki-kaki burung yang kita beri makan jangkrik itu akan berakibat seperti ini ya. Tapi nggak semua, karena ini saya punya burung ini itu ada 5, tapi yang teglek itu cuma 1 ya, dan yang 4 itu sehat semua. Dan di sini masih muter-muter di sini karena dia mungkin belum bisa nyari makan sendiri. Dan saya pastikan kalau dia sudah besar sedikit ya tentunya dia pun seperti burung-burung yang lain, yaitu meninggalkan si pemelihara atau si pemilik karena dianggap tempatnya itu tidak nyaman dan tidak cocok buat mereka berkembang biak ya teman-teman ya. Oke, namun di situ kita tidak ada henti-hentinya untuk mencoba terus memelihara burung-burung yang sudah mulai punah ya. Jadi di sini nggak ada burung banyak. Di sini itu semua burung punah. Yang nggak mau punah itu sebenarnya burung kutilang sama emprit ya. Dan emprit pun sekarang sudah jarang, dan kutilang pun sekarang sudah jarang ditemukan untuk indukannya di lahan atau di kebun-kebun ya. Oke, dan yang pertama untuk teman-teman yang mau memelihara juga untuk burung ini, untuk mencobanya burung ini ya. Kalau baru dapat, ini burung yang sangat mudah dipelihara teman-teman. Jadi dia dikasih makan fur pun dia nggak mati, walaupun untuk pertumbuhannya itu kurang cepat atau kurang sehat, dan apa namanya, untuk bulunya itu nggak halus biasanya kalau dari kecil dikasih makan fur ya. Namun burung ini bisa bertahan hidup
walaupun hanya dikasih fur ya teman-teman ya. Tapi untuk karakternya juga berbeda-beda ya. Jadi semua burung itu berbeda-beda untuk karakternya, dan ada yang satu sarang itu umpama isi 3 atau 4 itu enggak semua itu makan fur. Dan kalau kita kasih makan fur semua, kita paksakan kasih makan fur, itu biasanya kalau yang nggak doyan dia akan berakibat fatal dan akan mati ya teman-teman ya. Namun di situ untuk para pecinta burung, para penghobi burung, tentunya akan selalu mencoba walaupun burungnya akan mati, dan pastinya akan mendapatkan lagi untuk mencoba yang kedua dan ketiga kalinya ya. Seperti di sini, walaupun kita sering gagal memelihara burung anakan karena belum tahu asli makanannya, itu akan selalu kita coba terus sampai kita bisa benar-benar paham untuk makanan dan untuk tempatnya juga perawatannya teman-teman ya. Oke, dan di sini untuk makannya tadi itu adalah makannya itu fur. Kalau yang jarang atau susah untuk mendapatkan serangga ya, bisa dicarikan juga belalang ataupun jangkrik-jangkrik di lahan. Itu jangkrik keras ya, itu pun dia mau dan bahkan dia senang banget. Dan untuk makanan pokoknya sebenarnya di lahan itu ya belalang teman-teman, belalang dan juga cacing. Namun untuk cacingnya itu nggak terus. Kalau saya lihat itu yang buat ngasih makan anak-anaknya itu pas ada anak-anaknya itu si indukan cari makannya itu adalah belalang. Walaupun belalangnya itu kadang ada yang besar ada yang kecil gitu ya. Dan burung ini itu makan belalangnya itu enggak, belalang satu yang besar itu dikasih itu enggak. Jadi burung ini seperti burung pentet ataupun burung sirpoh atau burung sirdung. Jadi dia itu mampu apa namanya, umpamanya belalang satu gede itu bisa makan itu dibikin banyak gitu. Jadi diperitil-peritil gitu. Jadi dibuat menjadi beberapa bagian gitu. Jadi sehingga mereka bisa memakannya dengan ukuran yang kecil gitu. Dan di sini juga burung ini suka juga untuk memakan semut ya. Jadi burung ini tidak rekomendasi atau tidak, ini doyan sih makan buah, cuman kalau teman-teman mengiranya burung ini makan buah itu nggak bisa, itu salah. Dan kalau dikasih makan buah, saya yakin nggak sampai 2 hari burung ini akan tewas ya teman-teman, karena burung ini memang khusus memakan serangga. Dan burung ini makannya itu sangat mudah sekali ya. Kalau selain bur, kalau teman-teman mau mencoba untuk makanan yang lain, itu adalah makanannya belalang, ulat, jangkrik, dan serangga-serangga lainnya. Dan bahkan dia mau makan juga cacing dan telur nyamuk. Seperti di sini di selokan-selokan kayak gini itu ada telur nyamuk dan dia mau untuk makannya teman-teman. Dan burung ini tidak suka banget sama air, walaupun melihat air itu jarang juga suka mandi. Jadi ada bedanya dengan burung jalak kebo ya teman-teman ya. Dan ini yang kita pelihara itu udah hampir 1 bulan. Ini udah 1 bulan lebih malahan, tapi kita jarang untuk membahasnya karena kita juga membahas untuk burung-burung yang lain ya. Dan sementara waktu ini kita apa namanya, didiamkan dulu, dan ini tidak dilepas terus teman-teman. Jadi kalau malam itu di kandang ya ada yang pulang sendiri dan ada juga yang dipaksa untuk kembali ke kandang ya. Kita juga harus mengakalinya ya. Jadi burung ini tuh nggak bisa ditangkap loh. Di sini tuh semua burung jarang yang bisa ditangkap, tapi kita bisa mengakali dengan menaruh makanan di dalam kandang teman-teman. Nah gitu, jadi dia kalau lihat ulat itu senang banget, walaupun masih jauh itu ngerespon banget, karena saya kira ini burungnya untuk pemandangannya itu tajam ataupun lincah. Jadi sekali lihat orang mengalungkan makanan dari jauh, dia bisa melihat dan merespon dan langsung mengejarnya. Dan meskipun kalau dia itu nggak bisa ditangkap sebenarnya, tapi dia tanpa sadari itu dia bisa masuk ke kandang kalau kita menaruh makanan di kandang, tapi bukan makanan fur ya. Kalau makanan fur dia nggak mau ngejar. Yang biasanya yang burung-burung mau ngejar itu adalah serangga gitu. Jadi kalau malam itu kalau nggak ada yang ngeyel nggak mau pulang, itu kita paksakan dengan
menjerat mereka ya, atau menjebak mereka dengan makanan, yaitu kita taruh di kandang atau kita perlihatkan di tangan kita ya, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, jadi mungkin teman-teman dulu ada yang berkomentar juga, coba burung debiaknya dikeluarkan, karena kita dulu pernah melihara juga untuk burung cucuk koreng. Jadi cucak koreng itu saya pernah melihara juga dulu satu, tapi nemunya itu udah besar ya, karena pas ngarit itu kita dapat di tegalan-tegalan itu ya, dan ternyata dia hidup gitu. Dan setelah kita bikin video itu ada yang komen juga, apakah burung ini bisa dilepas liarkan. Nah di situ kita juga merespon komentar itu, apakah burung ini bisa dilepaskan juga, karena yang saya tahu semua burung pemakan serangga. Dan kalau kita lihat tingkat agresif ya, agresifnya itu nggak berlebihan, itu biasanya bisa dilepas ya teman-teman. Dan kemarin ada juga yang tanya punya burung kutilang enggak ya. Ini ada burung kutilang, ini yang kemarin kita bolang ya, dapat burung kutilang 3 cindil dan burung yang disebut wambimi mini, atau yang di sini disebut burung tikusan kecil. Dan yang 2 itu burung kacer air. Jadi saya tanpa sadar itu udah melihara burung kacer air 3 kali loh, tapi gagal terus. Kemarin itu belum sempat kita kasih makan, tapi paginya udah hilang karena kita lupa menaruhnya. Itu saya taruh di atas kotak jangkrik, malah paginya itu tinggal sarangnya, itu pun udah ngeletak di jauh, bukan di tempat aslinya kita naruh gitu. Dan ini masih ada tilangnya, ada 3, dan yang satu itu ada kutilang yang di belakang rumah, itu kayaknya nggak ada indukannya gitu ya. Kemungkinan burung yang baru keluar dari sarang terus kejebak ke sini ya, saya adopsi, saya pelihara ya. Nanti juga kita akan melepaskannya kayak yang sudah itu kan, kita lepaskan juga untuk burung jantannya, walaupun sekarang jarang nongol ya teman-teman ya. Dan untuk burung debiak ini untuk dilepas liarkan itu sangat bisa banget ya. Tingkat kenekatan kita itu tambah semangat ya, karena untuk burung ini burung nggak laku juga ya, jadi tidak disayangkan kalau burung ini bisa menghilang ya. Jadi kita juga harus melihat suasana juga. Kalau suasana itu banyak kucing ya jangan dulu ya, karena burung ini kelihatannya nggak respon sama kucing-kucing lewat ataupun ayam ataupun hewan-hewan yang lain. Bahkan ada orang pun dia nggak takut, kecuali kalau kita sudah mengalungkan tangan mau menangkapnya, nah dia baru merespon dan dia baru kabur. Jadi untuk burung ini bisa dilepas liarkan, bisa membuat hiburan ya teman-teman. Yang mau terhibur dengan burung-burung di halaman ya, peliharalah burung ini. Ini juga salah satu burung yang bisa dilepas liarkan di halaman rumah, dan untuk cara dapatnya pun gampang. Dan dia juga bisa barengan dengan burung-burung yang lain seperti burung jalak, burung puter, burung kutilang, burung tercoan, dan juga burung-burung yang tidak kanibal ya teman-teman ya. Oke, dan mungkin ada yang mau tahu juga untuk sarang burungnya. Jadi dia sarang burungnya itu kalau di sini namanya tegal-tegal, ataupun kalau bahasa nasional itu padang rumput ya. Jadi dia sukanya di padang rumput, dan dia sukanya berkembang biaknya itu kalau musim kemarau biasanya. Dan kalau musim hujan ya berkembang biak juga. Cuman tidak semua burung di tempat-tempat itu berkembang biak. Jadi yang saya tahu burung ini tuh musim kemarau dia berkembang biak dengan sempurna, karena dia untuk sarangnya itu di bawah, dan kalau hujan atau bahasa sini itu musim rendeng, itu telurnya kan kebanyakan patahnya dan jarang untuk menetas gitu ya. Dan untuk burung ini sarangnya nggak ada yang tinggi ya, ya paling tinggi itu di pohon teh kalau di daerah pegunungan ya, seperti di daerah Batur itu. Di sana kan daerah pegunungan dan daerah sayur-sayuran seperti Wonosobo juga, burung ini bisa bersarang di pohon teh, yaitu pun ya pendek. Dan untuk jenis sarangnya itu kayak burung cikun juga, tapi ya besar gitu ya, besar. Terus lubangnya itu kayak burung emprit seperti itu. Jadi ya mirip kayak burung ini, cuman ada yang sarangnya itu sedikit dan ada juga sarangnya itu banyak ya. Jadi burung ini enggak seperti burung ciblek atau cikun banget. Jadi dia melihat tempatnya dan dia juga melihat suasananya, mungkin seperti itu ya. Dilihat dari kebanyakan panas ataupun kebanyakan hujannya seperti itu.
Dan apalagi yang kita bahas untuk burung debyak ini. Jadi burung debyak ini mungkin teman-teman mau membahas juga untuk suaranya. Jadi untuk suaranya itu burung ini nggak begitu banyak ya, walaupun ada isiannya cuma kecil aja ya, banyak juga sih isinya, cuma dia cara mengeluarkan isian itu kecil. Jadi untuk suara kerasnya itu ya hanya satu panggilan ya, dia biasanya bunyinya cuma cucuk kriuk aja ya di padang-padang rumput gitu. Dan kalau ada anak-anaknya itu dia berbunyi lain, jadi dia berbunyi kayak burung tocokan gitu, takcuk gitu kan kalau ke sarangnya. Dan biasanya untuk indukannya itu sering berterbangan di sekitar rumput. Dan kalau teman-teman mau mencari anak-anaknya sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal bersembunyi saja untuk melihat indukannya yang membawa makanan, dan dipastikan semua indukan burung yang membawa makanan itu dibawa ke sarangnya selama dia tidak merasa terancam ya. Tapi kalau teman-teman terlalu dekat dengan sarangnya, burung itu tidak bakal mengasih makan kepada anaknya. Walaupun dia sudah membawa makan, biasanya makanan ditelan sendiri ataupun dibuang ya teman-teman ya. Jadi mereka mau makannya anaknya selama dia merasa nyaman. Walaupun ada manusia, itu pun biasanya ya dari jarak jauh. Makanya saya sarankan kalau teman-teman mencari burung ini, teman-teman carilah tempat sembunyi ya. Itu ilmu saya dulu. Ilmu mencari burung itu kayak gitu. Kalau udah susah dicari, sarangnya terlalu apa namanya, untuk persembunyiannya ataupun untuk tempatnya itu sangat susah. Nah, kita sembunyi dan kita memantau indukannya yang membawa makan. Karena burung ini adalah burung yang tidak punya telih ya. Telih itu apa, tembolok atau apa ya. Jadi dia itu nggak kayak burung tekukur intinya, atau burung puter. Jadi dia itu memakan serangga ini adalah burung yang nggak punya sisa apa namanya, sisa makanan di leher buat nanti ya. Itu namanya, kalau di sini namanya telih lah gitu ya. Jadi dia itu nggak sampai 1 jam dia pasti akan ngasih makan. Nah itu sangat mudah sekali, sangat rekomendasi banget untuk teman-teman yang mau mencari burung ini dari tempat dari jauh ya. Jadi tinggal lihat indukannya aja, itu kita bisa menemukan anaknya, itu saya yakin ya. Itu dengan syarat teman-teman jangan terlalu dekat dengan sarangnya. Kalau teman-teman udah dekat sama sarangnya, untuk membedakan dekat sama sarangnya atau enggak itu gimana. Nah, kalau kalian itu dekat dengan sarangnya, itu biasanya indukannya akan lebih keras untuk bunyi dan dia lebih agresif banget, kadang-kadang sampai menyambar-nyambar kita itu. Nah, kita harus lebih jauh lagi untuk mengamati di mana dia berterbangan di sekitar apa namanya, sarangnya itu. Oke ya, jadi untuk seperti itu untuk cara sarangnya. Dan kita bahas lagi untuk bulunya. Jadi bulunya itu nggak berbeda jauh untuk dari kecil sampai besar ya. Jadi dia kayak burung ciblek gunung ini. Jadi kalau dari kecilnya sampai besarnya itu hampir sama, cuma perbedaannya itu ada leret-leret hitamnya. Dan untuk susunya itu kelihatan tua, kelihatan serem gitu ya. Kalau kecil kan cantik kayak gini ya. Ini pun burung ciblek gunung itu sebenarnya kalau tuanya itu ya serem karena di dalam mulutnya itu hitam. Tapi kalau masih kecil kayak gini ya kelihatan cantik banget ya. Padahal ini jantan gitu. Dan sama juga untuk burung ciblek sawah ini. Jadi dari kecil sampai besarnya itu sama saja untuk bulunya, dan untuk perbedaan warnanya itu nggak jauh berbeda, nggak seperti burung apa namanya, teledean ya. Jadi burung teledean sama burung kolibri. Nah, kolibri yang ninja itu beda ya, dari kecilnya kuning tiba-tiba besarnya itu malah menjadi hitam. Nah seperti itu kalau burung ciblek. Kalau burung ciblek ini enggak ya, sama juga kayak burung debyak ya. Jadi kalau dari kecil kelihatannya kuning-kuning aja ya, dikit gitu ya. Tapi kalau besarnya ya masih berbentuk seperti itu, cuman agak-agak bulunya itu agak gelap sedikit gitu. Jadi perbedaannya cuma seperti itu. Itu untuk bulunya. Untuk suaranya sudah ya. Dan untuk makanannya sudah. Dan bagaimana untuk makanan hari-harian untuk yang masih kecil, ya itu sangat mudah sekali, direkomendasikan dikasih makan serangga saja kalau teman-teman baru dapat. Dan kalau yang dapatnya udah besar ya teman-teman bisa memaksakan untuk membuka mulutnya. Dan saya yakin burung ini bisa bertahan hidup, karena burung ini burung yang sangat mudah untuk kita pelihara. Meskipun burung ini sebenarnya kalau besar itu suaranya akan berkurang, tapi jangan salah, kalau teman-teman melihara dari kecil itu saya yakin pasti ngerilik, pasti ada isiannya walaupun suaranya itu nggak kenceng gitu. Jadi teman-teman yang melihara burung kayak gini nggak bunyi, ataupun beli di pasar ya nggak bunyi, karena di pasar itu kebanyakan burungnya itu tangkapan. Jadi burung ini seperti burung apa namanya,
cipoh atau sirdung ya. Kalau di sini itu burung sirdung. Itu juga kalau kita tangkap dari hutan itu enggak jarang berbunyi. Yang berbunyi itu satu itu aja itu apa namanya tingkat keuntungan aja. Ya, enggak seperti burung ciblek atau burung perenjak yang kita tangkap kita masukkan keranjang belum kita kasih makan malah sudah bunyi gitu ya. Oke ya, kemungkinan udah cukup segitu untuk membahas burung debiak ini. Banyak kesalahan saya minta maaf. Salam sukses dari burung liar. Terima kasih.